Gel elektroforesis merupakan salah satu teknik molekuler yang sangat populer dan digunakan untuk berbagai tujuan. Gel elektroforesis adalah teknik molekuler untuk memisahkan sampel berupa DNA atau protein berdasarkan ukuran dan atau muatan. Gel elektroforesis dapat diterapkan pada DNA dan protein. Apabila digunakan untuk memisahkan DNA, gel yang digunakan adalah agarosa, sedangkan untuk memisahkan protein digunakan gel poliakrilamid. Meskipun digunakan untuk memisahkan sampel yang berbeda, namun prinsip pemisahan pada elektroforesis DNA maupun protein tetap sama, yaitu berdasarkan muatan dan atau ukuran atau bobot molekul. Pada campuran protein, terdapat berbagai protein dengan berbagai ukuran atau bobot molekul. Dengan elektroforesis, kita dapat memisahkan protein-protein tersebut berdasarkan bobot molekulnya, apakah bobot molekul kecil, besar, atau sedang. Pada DNA, ukuran DNA ditentukan oleh panjang DNA atau seberapa banyak pasang basa pada DNA. DNA memiliki backbone yang bermuatan negatif, sehingga DNA akan selalu bermuatan negatif. Pada protein, muatan ditentukan oleh asam amino penyusunnya, di mana asam amino dapat bermuatan positif maupun negatif. Untuk memisahkan protein yang tersusun atas berbagai asam amino, protein harus mengalami unfolding terlebih dahulu sebelum dapat dipisahkan berdasarkan ukurannya. Untuk memisahkan DNA dari campuran DNA yang mengandung DNA dengan berbagai ukuran, digunakan agarosa gel elektroforesis. Untuk menjalankannya, kita membutuhkan matriks gel sehingga fragmen DNA dapat ditransfer atau dipindahkan melalui matriks gel tersebut berdasarkan ukurannya. Berikut adalah ilustrasi kenampakan perangkat gel elektroforesis. Gel agarosa yang berbentuk serbuk dicampurkan dengan larutan buffer lalu dipanaskan hingga suhu sekitar 40 derajat Celcius lalu didinginkan. Saat dingin, agarosa tersebut akan berbentuk semi-solid dan membentuk matriks gel. Gel agarosa diletakkan pada wadah khusus yang memiliki sumuran. Sumuran tersebut dibentuk dengan menggunakan cetakan yang diletakkan pada wadah agarosa saat agarosa masih dalam bentuk cair. Sehingga saat agarosa sudah dingin, cetakan tersebut dilepaskan dan akan membentuk sumuran-sumuran. Jumlah sumuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Saat gel sudah mengeras dan terdapat sumur, gel agarosa diletakkan pada wadah khusus lainnya. Wadah tersebut dapat dialiri dengan aliran listrik dengan muatan negatif atau katoda dan muatan positif atau anoda. Ke dalam wadah tersebut kemudian dimasukkan larutan buffer. Campuran DNA dan pewarna kemudian dimasukkan ke dalam sumuran. Medan listrik kemudian diberikan. DNA memiliki backbone yang mengandung fosfat yang berikatan melalui ikatan fosfodiester. Fosfat bermuatan negatif, sehingga DNA juga akan selalu bermuatan negatif. Saat diberikan muatan listrik, DNA akan bermigrasi dari muatan negatif menuju muatan positif. Lalu bagaimana DNA tersebut dapat bermigrasi? Saat gel membentuk padatan, komponen di dalam gel membentuk struktur menyerupai jala atau mesh-like structure. Dalam struktur tersebut, gel memiliki pori-pori. DNA dengan ukuran yang kecil akan dengan mudah melewati pori-pori tersebut. Namun, semakin besar ukuran DNA, semakin sulit fragmen DNA melewati pori-pori tersebut. Ukuran pori atau konsentrasi agarosa disesuaikan dengan sampel DNA kita. Jika sampel mengandung fragmen-fragmen DNA yang kecil, maka ukuran pori yang kecil lebih direkomendasikan. Setelah diberi muatan, maka DNA akan terpisah-pisah sesuai dengan ukurannya, menghasilkan pita atau band.
Pada saat sampel DNA dimasukkan pada sumuran, sampel DNA telah terlebih dahulu ditambahkan dengan pewarna. Seiring migrasi pewarna yang membawa DNA, pergerakan DNA akan terlihat. Muatan listrik dihentikan saat kira-kira fragmen DNA mencapai ujung agarosa. Setelah proses migrasi selesai, gel agarosa dikeluarkan dari wadah, lalu diletakkan di bawah UV. Dengan terikatnya DNA dan pewarna seperti etidium bromid, pewarna akan berpendar sehingga menunjukkan pita-pita pemisahan DNA. Dengan menggunakan standar atau ladder yang umumnya diletakkan di ujung sumuran, kita dapat mengetahui ukuran masing-masing pita yang dihasilkan. Pita dapat berupa pita yang tebal, menunjukkan bahwa pada fragmen DNA pada rentang ukuran tersebut terdapat dalam jumlah yang banyak. Pita yang tipis menunjukkan bahwa fragmen DNA pada rentang ukuran tersebut terdapat dalam jumlah yang kecil. Demikian penjelasan untuk agarosa gel elektroforesis yang digunakan untuk memisahkan sampel berupa campuran DNA.